Oke, selamat datang di hari ke-26. Di kali kita akan bahas tips belanja part 1, ngebahas putaran brand ya. Intinya prinsip-prinsip atau taktik-taktik lah terkait brand. Dan kalau untuk bagi kamu yang baru pertama kali di channel ini, kenalin aku Vero. Aku adalah seorang fashion enthusiast atau orang yang benar-benar hobi dengan dunia fashion pria. Dan aku selalu upload video minimal seminggu sekali yang ngebahas seputar topik-topik yang bakal ngebuat kamu yang nonton nih menjadi seorang pria yang percaya diri, dan akibatnya semua aspek dalam hidup kamu meningkat secara drastis hanya dengan melalui transformasi fashion yang keren dan luar biasa tentunya. Oke, langsung lanjut. Berbicara seputar tips belanja dari sudut pandang brand, aku pengen sebutin sebuah prinsip penting, yakni kamu harus stick atau harus strict pada item yang kamu butuhkan. Kan udah dibahas tuh di proses wardrobe yang ada yang telah aku sebutkan di sini ya, tapi nonton nanti aja lah kalau masih belum paham. Dan juga selain itu kamu bisa cek juga rekomendasi seputar apa aja sih minimal pakaian-pakaian yang kamu miliki, udah ada di sini juga. Kalau kamu belum paham, kamu bisa nonton lagi, kalau sudah kamu bisa balik ke sini. Oke, kita lanjut. Aku ulangin lagi, kamu perlu beli dari wishlist. Aku sarankan kamu ngebudgetnya tuh, ngeplanningnya tuh minimal buat per tahun atau 6 bulan sekali lah minimal, biar kamu nggak terlalu boros amat gitu. Dan juga aku pengen tekankan, seperti aku pernah tekankan di sebelumnya, kalau brand itu beda-beda soal ukuran, so fokus ke size-nya. Oke? Maksudnya size tentang ukuran dalam bentuk angka gitu, bukan dalam bentuk huruf. Dan juga selain itu cari yang porsi alaminya besar, udah aku sebutin juga tadi. Dan jangan lupa ke penjahit kalau misalkan ada yang kurang fit di kamu. Nah, langsung komo ini sih tekankan yang fokus ke quality sih, baik lagi fokus ke quality. Cuman untuk produk-produk yang aku kasih nilai kasarannya tuh, nilai kualitasnya tuh 75 sampai 85 ya. Kalau misalkan di sini standarnya itu 70 ya. Ini ya teman-teman yang nilainya 75 sampai 85 itu biasanya untuk kemeja formal atau casual tuh minimal harganya tuh 300-an ke atas. Untuk jeans itu 500-an ke atas, kalau chinos 400-an ke atas, kalau celana kantor tuh sekitaran 300 sampai 400 ribuan ke atas. Jas tentunya itu ada yang di atas 500-an, tapi mostly itu hampir sejuta sih kalau jas ya. Lalu jaket itu minimal tuh 500 sampai 600. Kalau Oxford atau Derby itu yang sampai 600-an. Itu pernah pula di brand apa lupa itu. Atasan inner selain kemeja seperti kaos, terus polo itu biasanya sih sekitar 100.000 sampai 250 sampai hampir 300.000 lah. Kalau yang sneaker tuh minimal 500 tuh udah bagus, atau boots sekitar 700 sih. Emang hal kalau boots. Kalau loafer sekitar 500-an. Kalau jam itu minimal dia ori dan 600.000 tuh udah bagus sih. Nah, kalau tas itu saran aku masuknya situ tas kulit ya, itu minimal 500 udah bagus sih. Untuk item-item yang nilainya tuh kasarnya tuh 60 sampai 75 ya. Ini memang di bawah sekali sih. Hampir semuanya itu untuk pakaian ya, selain sepatu. Di bawah 300 tuh udah bagus semua sih untuk kelas yang 60 sampai 75 ini ya. Tapi dengan catatan tokonya tuh ori. Itu yang penting, tokonya tuh ori. Misal nih yang merek-merek yang sering aku beli pas awal-awal dulu belajar fashion, yakni salah satunya itu Edwin yang misalnya jersey itu sekitar 170 ribuan, kadang 190-an, masih ada sampai sekarang bagus juga gitu. Cuma karena jarang aku pakai makanya masih bagus barangnya. Dan jam skime ini percaya nggak, ini udah hampir 2 tahun tapi masih bisa bagus gitu kualitasnya, pada harganya cuma 100 ribuan. Keren skime ini. Selain itu merek-merek untuk sepatu ya, itu emang agak sedikit mahal, yakni hampir ada yang hampir 400, tapi mostly sih seputar 200 sampai 300 sih. Itu udah kualitas yang sedikit di bawah gitu. Karena emang nggak tahu ya, sepatunya agak mahal aja. Di bawah tuh sih biasanya mostly KW semua. So kan tadi aku baru mention seputar KW ya kan, barang KW, barang apa, dan bagaimana kamu bisa ganti dengan barang KW, padahal KW itu agak sangat nggak direkomendasikan. Buat mengetahui strategi fashion seperti itu, emang kamu perlu nonton video-video lain di channel ini. Makanya aku sarankan kamu subscribe di tombol merah di bawah dan juga nyalakan tombolnya ya, biar kamu update dengan video-video terbaru dari aku. Oke, lanjut. Nah, untuk saran aku sih sebenarnya nggak usah terlalu fokus ke brand sih sebenarnya. Walaupun nanti aku bakal kasih tips-tips brand ya, rekomendasi brand. Lebih fokus ke range harganya sih, karena gini loh, produsen itu bukanlah anak TK yang asal pasang harga 1 juta buat barang yang layak dihargai harga 500 ribu di pasaran, kecuali brand-brand yang sering disebut dengan hypebeast lah oleh beberapa YouTuber fashion, kayak misalkan Supreme, Louis Vuitton dan lain-lain. Karena emang mereka brandingnya itu, positioningnya itu lebih ke
untuk orang-orang yang penggila kemewahan. Tapi kalau misalkan yang lebih ke style, lebih ke minimalis, lebih gitu ya selain yang sekedar harga aja. Kadang gini loh, sepengalamanku otak-atik brand tuh kadang ada brand yang kualitasnya dia tuh sebenarnya harganya 1 juta, tapi harganya tuh 500.000, murah banget kan. Cuma marketingnya tuh base sekali, nggak bagus lah kasarnya. Itu memang perlu kamu harus otak-atik. Brand yang pernah aku temui itu ya itu Kitisus ya, itu sepatunya tuh gila men, itu sepatu kulit dan layak di harga 1 juta, cuman dikasih harga 500.000. Dan selain itu kadang ada brand yang bagus di pakaian-pakaian atasan tapi agak jelek di pakaian bawahan sama sepatu. Misalnya tuh Zara ya, itu ini base dari aku ngomong sama teman-teman di forum ya. Selain itu kadang kualitas bagus tuh belum tentu cocok sama kamu, karena kadang kita perlu coba sih emang. Dan ini emang kelemahan dari online sih. Kalau offline kan bisa langsung ngobrol di mall dan langsung bisa nyoba lah. Ini pernah aku pengalaman pas beli Chelsea Boots-nya dari Kitisus yang aku sebut tadi, itu bagus sebenarnya, cuman entah karena aku nggak nyaman aja sebenarnya, ya udah aku beli yang harga 400.000 500.000 lah. Selain itu kamu juga perlu lah mahamin kenapa suatu barang tuh mahal maupun murah itu biasanya ini di aspek logistiknya sama aspek brandingnya sih. Kayak misalkan yang branding ke harga-harga yang nge-branding atau nge-position merek mereka di barang-barang mahal kayak Supreme itu biasanya fokusnya ke bakal ngejual harga mahal walaupun kualitasnya tuh sebenarnya sama kayak yang tadi aku sebut sih. Dan emang buat ngerti-ngerti seperti itu emang kamu perlu terjun langsung gitu untuk tahu kualitas asal dari suatu merek atau barang. Makanya aku sering kamu join di komunitas online aku namanya Women's Lab, itu kita bahas berbagai macam kayak tadi gitu, seputar brand juga biar mempermudah kamu gitu, yang dimana kamu bisa akses. Aku saling sekali dengan aplikasi Tribelio ya, cara makainya itu ada juga link di bawah gitu. Itu alasannya satu biar mempermudah kamu, karena itu alasanku dulu, salah satu perjuangan aku dulu karena belajar sendiri nggak salahnya. Maka kamu bisa join buat mempercepat kamu. Oke, kita lanjut lagi. Aku mulai sekarang masuk ke rekomendasi brandnya. Semua item kecuali aksesoris, jas, sama sepatu itu rata-rata kamu beli brand dari Uniqlo itu udah nggak diragukan lah, itu bisa sampai 2-3 tahun, bahkan sampai 4 tahun kalau perawatan kamu bagus gitu. Namun kalau sepatu-sepatu non sneaker ya, sebenarnya merek lokal Indonesia itu udah bagus sih, kayak misalkan Brodo sama kawan-kawannya itu. Kitisus juga bagus juga. Nah kalau yang sneaker yang casual ya, maksudnya sneaker buat lari atau apa tuh, merek-merek internasional di aplikasi Zalora tuh, ingat ya mereknya Ori ya, yang harganya 350 sampai 500.000 tuh udah cukup sih. Termasuk juga dari brand-brand H&M, terus brand apa aku lupa itu juga, apalagi kalau lagi diskon ya tuh layak sekali tuh harganya. Itu bisa sampai 2 tahun lah itu, asal kamu bagus perawatannya. Buat aksesoris, nah buat jam itu sebenarnya selama dia ori dan tempat kamu beli itu ori, harganya 600 tuh udah bagus sebenarnya. Bahkan yang harganya 300-500 tuh kalau di brandnya ori tuh udah bagus sebenarnya, bisa sampai setahun lah minimal. Dan juga sebelum aku lanjut, untuk yang aksesoris tuh entah itu dasi atau apa, ini sebenarnya tuh selain jam cukup yang murah dan mereknya asli itu udah lebih cukup sih. Nah kalau yang aku nggak rekomen itu, ingat sekali bukan berarti jelek, cuman ini based on pengalaman aku. Bisa jadi YouTuber lain bakal ngasih rekomendasi yang lain, cuman mostly semua mentor aku sih ngerekomen Zara sama Uniqlo, emang yang layak buat budgeting fashion lah, atau item-item di kualitas range itu 75-85 itu emang bagusnya tuh Uniqlo sama Zara. Makanya dari itu kamu perlu terjun gitu loh, biar ngerti sendiri gitu. Kalau high base kayak Supreme atau Nike, nah langsung aja ke tokonya sih kalau aku, daripada beli yang KW ya, itu KW itu enggak banget lah. So, kayak recap biar langsung aja. Cuma tugasnya yakni buat rencanakan plan belanjamu based on apa yang aku kasih tadi di sini, dan pas kamu belanja please bereksplorasi lah ya. Kalau sudah, kamu bisa lanjut ke video ke-27, kita ngebahas tentang tips belanja yang langsung eksekusi pas di tempat belanjanya. Oke?